Welcome to Inspiration Generation, Inspiration for everyone. Sekarang host pengumumannya Sarjana. Yo. Oke, teman-teman mungkin bosan dengan Lavender, sekarang ganti saya ya sebagai penyintas selanjutnya. Tapi sekarang udah sembuh, udah totally bisa mencium dan bisa makan enak. Dan hari ini teman-teman tetap semangat ya. Walaupun mungkin Semarang ini lagi gelap-gelapnya karena jam 8 harus mati lampu, tapi kalian bisa berkreasi bersama keluarga di rumah, bercengkrama, harmonis bersama keluarga. Amin. Oke, hari ini aku akan menyampaikan pengumuman seminggu ke depan. Yang pertama untuk teman-teman yang baru join, welcome semuanya. Yang mungkin belum kenal siapa itu Tuhan Yesus, welcome juga di iGen. Kita sangat bersyukur teman-teman bisa hadir di sini dan kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan bareng-bareng. Oke, dan buat teman-teman yang mau kenalan lebih lanjut dengan iGen, kalian bisa melalui WhatsApp dengan cara ketik baru, spasi nama, spasi tempat tanggal lahir dan kirim ke 085 866 949 372. Dan buat teman-teman yang udah biasa join di iGen, buat antek-anteknya iGen ini, kalau kalian belum punya teman yang dekat atau sekerumpulan orang yang mengerti kalian, nah, kita punya Velas dan Meet, dan kalian bisa daftar atau mau join bisa lewat di aplikasi MyGPT. Dan buat teman-teman yang belum install aplikasi MyGPT, bisa cek di Play Store atau apapun yang bisa kalian beli buat aplikasi. Apa sih? Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi mendaftar pelayanan juga bisa mendownload MyGPT juga. Kalian kalau mau melayani di musik atau di Usher atau dimanapun, walaupun ibadahnya belum ada, tapi kalian bisa join dulu ya, karena kita tahu, kita percaya, kita akan bersama-sama kembali. Bagi teman-teman yang tergerak untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan melalui rekening BCA kita atau OVO maupun GoPay yang tertera. Nah, teman-teman, lagu apa sudah ada di digital platform kesayangan kalian? Jadi ini lagu dari iGen yang menceritakan tentang kondisi akhir-akhir ini ya. Dan saya yang bikin, jadi tolong didengerin ya. Nah, itu kan tadi kita denger musik apa ya. Nggak nyambung sih sebenarnya. Tapi kita akan sebentar lagi mendengar tentang Aca, Aku Cinta Alkitab. Cindy Srikandis TM 2.0, Yeskiel 18 ayat 32. Di masa-masa seperti ini, kita diingatkan dari ayat ini untuk bertobat sebelum terlambat. Tidak ada kata nanti atau sebentar, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, bahkan kapan Tuhan datang yang kedua kalinya. Jadi di hari-hari ini, marilah kita melatih diri untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan. Bernardo Nesyama Velas, Filipi 2 ayat 12. Keselamatan yang kita terima adalah sebuah pemberian dari Allah dan bukan hasil usaha kita. Namun keselamatan memerlukan sebuah harga yang mahal, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai pengganti dosa kita. Oleh karena kita sudah diselamatkan, marilah kita terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar agar kita bisa menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan terus memuliakan Allah dengan hidup. Oke, itu tadi Acanya, sungguh memberkati, sangat memberkati. Buat kalian yang mau daftar Aca, bisa daftar ke Velas Leader kalian. Oke, itu untuk seminggu ke depan, dan aku tetap mengingatkan buat teman-teman yang masih harus bersentuhan dengan dunia luar atau harus bekerja dan yang lainnya, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap minum vitamin kalian, tetap menghormati orang lain walaupun mungkin orang lain belum tentu menghormati kalian ya. Tapi kita tetap jaga diri, menjadi inspirasi buat orang lain dan membuat kota Semarang jadi jauh lebih baik lagi. Oke, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bersyukur buat segala sesuatu yang diizinkan terjadi. Kami tahu bahwa kami dipakai oleh-Mu, kami dibawa oleh-Mu menjadi lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu di kota Semarang khususnya Tuhan. Bantu kami Roh Kudus
untuk mengerti setiap apa keinginan hatimu, sehingga kami bisa mengaplikasikan, kami bisa menerapkan apa yang Kau ajarkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, dan kami menjadi inspirasi dan biar nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati ibadah kami ke depan ini Tuhan, supaya kami bisa bersatu hati bersama-sama dimanapun kami berada, kami menyembah nama Tuhan yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk masih ada, untuk masih sehat Tuhan, biarlah kami mau pergunakan waktu ini dengan baik Bapa. Kami mau gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kau beracara dengan kami, sehingga sore hari ini kami boleh memperoleh kedamaian, sukacita di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mengasihi kami, biar hati kami melekat padamu. Kami rindu sungai-Mu Tuhan, biarlah damai hati kami. Terima kasih Roh Kudus, curahkan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami rindukan urapan-Mu bekerja. Kami rindukan kuasa-Mu bekerja di hidup kami. Oh, Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Haleluya, 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 oh, haleluya, 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 Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan kamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami butuh pertolonganmu Tuhan. Haleluya, oh
terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Sepanjang hidup kami merasakan anugerah dan kemurahan-Mu. Dan ini waktunya untuk kami mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan dari hati-Mu. Untuk kami boleh mendapatkan berkat dan menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya, puji Tuhan, semua yang Tuhan kerjakan bagi kita sampai detik ini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai love. Love is the reason. Kasih merupakan alasan. Nah, banyak kasih di dunia ini bermacam-macam. Dan kita bisa mengenal ada 4 macam kasih yang diajarkan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kasih agape. Nah, kasih ini adalah kasih yang paling mulia, paling tinggi, dan dikatakan kasih ilahi. Karena kasih ini terhormat. Dan kasih ini diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bangga kita menjadi anak Tuhan karena kita bisa mengalami, kita bisa merasakan, dan kita bisa mendalami, kita bisa mengerti kasih Tuhan yang merupakan kasih agape. Kita lihat bahwa Tuhan mengorbankan dirinya dan Dia mau turun ke dunia untuk menjadi manusia. Semuanya itu karena kasih-Nya. Dan dikatakan tidak ada kasih yang melebihi dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kasih agape, kasih yang pertama, kasih yang tertinggi, kasih yang termulia. Kemudian yang kedua, ada kasih filia. Kasih filia disebutkan sebagai kasih persaudaraan. Kita memiliki teman-teman, kita memiliki rekan, kita memiliki sahabat, orang-orang yang ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Kita bisa menyalurkan kasih kita dan kita pun bisa merasakan kasih yang mereka berikan bagi kita. Jadi kenapa kita juga bisa dekat dengan teman-teman kita? Itu karena kita mempraktekkan kasih filia di antara sesama, antar orang-orang yang ada di lingkungan kita untuk kita bisa menjalin komunikasi, berinteraksi dengan baik. Dan kasih filia ada di dalam wadah itu. Yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge ini diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh menyelami dan boleh memahami bahwa kita ini sebagai saudara. Ya, kasih storge ini lebih berbicara mengenai kedekatan antara keluarga. Misalnya antara orang tua, anak, kemudian antara saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi, dan mungkin juga saudara sepupu dan keluarga besar kita. Ya.
Dan kasih storge di sini Tuhan berikan untuk kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga kita. Yang keempat adalah kasih eros. Nah, kasih eros ini khusus untuk dipraktekkan di dalam kehidupan suami istri. Dan kita tidak membahasnya hari ini karena itu adalah materi tersendiri yang harus dikupas. Bagaimana menjalin hubungan dengan pasangan hidup, bagaimana menjalaninya, dan bagaimana juga mengaplikasikannya. Sehingga kasih eros ini memang hanya untuk pasangan suami istri. Bukan untuk kita menjalankan dengan orang lain di luar hubungan suami istri. Nah, 4 kasih ini adalah kasih yang Tuhan berikan. Dan tidak ada salahnya dengan kasih yang ada ini. Tuhan memberikan contoh di dalam Alkitab untuk kita pelajari, untuk kita aplikasikan juga, dan kita bisa merasakannya. Nah, namun dari 4 kasih ini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah 3 kasih yang di awal ya, agape, storge, dan juga philia. Tentunya untuk mengaplikasikan kasih itu bukan hal yang mudah. Ada saja yang bisa menjadi halangan untuk kita menyalurkan kasih. Atau mungkin kita juga merasakan kasih. Antara lain, yang pertama karena kecewa. Kekecewaan yang ada di dalam hati akan membuat kita sulit untuk mengasihi, untuk mempraktekkan kasih. Karena di dalam hati kita sudah merasakan ada sesuatu yang kurang, yang membuat diri kita ini tidak nyaman. Sehingga di dalam pikiran kita juga memikirkan hal-hal yang cenderungnya negatif. Sehingga kekecewaan itu menjadi pembatas untuk kita mengasihi. Misalnya ada sesuatu hal yang ternyata tidak diharapkan dari seseorang, itu akan membuat kita kecewa. Ya, mungkin kita berharap secara manusiawi, kita mengharapkan kita mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak. Itu juga bisa menyebabkan kekecewaan. Nah, kekecewaan ini akan membuat kita menjaga jarak, kita membatasi diri untuk kita bisa mengaplikasikan kasih itu. Dan ini tidak mudah. Sebagai orang yang kecewa, tidak akan mudah untuk bahkan hanya untuk berbicara, bertatap muka. Itu akan menjadi beban tersendiri di dalam hati. Nah, kecewa ini akan membuat diri kita pun juga akan terpuruk karena kita semakin mendalami kekecewaan itu sehingga kasih itu akan semakin menjauh. Nah, ini menjadi kekurangan. Penghalang yang berikutnya adalah karena kita berbeda prinsip. Tentunya kita satu dengan yang lainnya ada pemikiran yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Bahkan untuk saudara kandung sendiri pun belum tentu mempunyai prinsip juga yang sama. Untuk kita dengan rekan-rekan kita juga belum tentu kita memiliki prinsip yang sama. Kita dengan orang tua mungkin juga bisa berbeda. Dengan rekan-rekan kita yang lain bisa juga berbeda. Mungkin dengan pendeta kita sendiri pun kita juga bisa berbeda prinsip. Dan perbedaan prinsip ini seringkali menimbulkan banyak perpecahan. Tidak jarang orang yang bisa mengakomodir perbedaan prinsip ini menjadi hubungan yang baik. Lebih seringnya yang ada adalah kamu ke kanan, aku ke kiri. Siapa yang mau untuk mengikuti prinsip kita akan lebih senang. Tentunya kita akan merasa seperti itu. Tetapi perbedaan prinsip ini akan menjadi semakin tajam kalau kita juga mengasahnya terus. Akan berbeda kalau kita membalutnya dengan kasih. Nah, tentunya perbedaan prinsip ini menjadi penghalang juga untuk kita bisa mengasihi apalagi dengan tulus. Orang yang sudah berbeda prinsip mungkin masih bisa bertemu dengan senyum, tapi di dalam hati siapa yang tahu. Nah, perbedaan prinsip ini
menjadi penghalang tentunya. Ya. Yang ketiga, penghalang yang selanjutnya adalah ego. Ego kita menjadi pedang bagi diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menyalurkan kasih kita kepada orang lain. Bahkan orang lain akan merasakan kita tidak mengasihi dia. Karena ego. Apa yang kita ingin harus terjadi. Apa yang kita mau, kita pegang kuat-kuat. Sebagai contoh, waktu kita kecil atau kalau kita melihat anak-anak, mereka saling berebut mainan. Yang satu dengan yang lain. Maunya dipegang sendiri, tidak mau berbagi, dan kalau direbut akan marah, ya. Dan tidak mudah untuk mendamaikan dalam situasi seperti itu. Tentunya kita juga pernah merasakan hal itu, dan bukan hanya pada anak-anak saja, pada orang-orang yang sudah lebih dewasa pun kadang sifat egois ini juga masih ada. Nah, ini tentunya juga akan menghalangi bagaimana orang yang egois bisa saling merangkul satu dengan yang lain. Itu akan sangat sulit. Nah, penghalang-penghalang ini yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa mencerminkan kasih Tuhan juga di dalam hidup kita. Ini bisa menjadi kekurangan. Kecewa, berbeda prinsip, egois, itu adalah hal-hal yang menghalangi bagaimana kasih itu bisa dilaksanakan dan diaplikasikan dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita melihat selanjutnya jalan keluar yang harus kita cari. Tentunya kita tidak boleh berkutat di dalam keinginan kita sendiri, di mana kita maunya dikasihi, maunya diperhatikan terus, tetapi kita sendiri tidak mau berbagi kasih itu. Bahkan kita mungkin lebih cenderung suka untuk menerima ketimbang memberi. Padahal firman Tuhan dikatakan berbahagialah orang yang memberi. Dan di sini kita belajar mencari solusi, cara bagaimana kita bisa memberikan kasih itu. Nah, ada beberapa jalan keluar yang bisa kita jalankan di dalam kehidupan ini, yaitu dengan merendahkan diri. Merendahkan diri ini bukan hal yang mudah tentunya, ya. Apalagi kalau tadi ego kita itu masih berkuasa. Nah, kita harus merendahkan diri dengan saling. Saling itu artinya ada timbal balik satu dengan yang lain. Yang pertama yang harus dilakukan saling mengampuni. Kenapa dikatakan mengampuni sebagai hal yang pertama? Kalau kita tidak memiliki pengampunan, kita tidak bisa melepaskan pengampunan dari hidup kita, maka kasih itu tidak akan mengalir. Dan doa kita pun juga akan terhalang. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kalau kita tidak memberikan pengampunan itu kepada orang-orang yang bermasalah dengan kita, yang mana kita juga tidak bisa menerima kasihnya. Nah, mengampuni adalah sifat aktif dalam hidup kita. Jadi kita harus melepaskan pengampunan seperti yang Tuhan inginkan. Kita memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin sudah melukai hati kita, yang mungkin tidak menyenangkan kita, bahkan mungkin yang memfitnah kita dengan kejam. Kita melepaskan pengampunan. Pada saat pengampunan itu kita ucapkan, kita lepaskan, maka itu sama saja kita melepaskan berkat, bukan hanya saja kepada orang yang kita ampuni, tetapi juga melepaskan berkat bagi hidup kita sendiri, karena kita menerima juga pengampunan dari Tuhan itu. Ya. Oleh sebab itu, mengampuni itu penting. Prioritas pertama, kerjakan mengampuni. Yang selanjutnya, melupakan. Melupakan bukan berarti kita tidak mengingat sama sekali. Tentunya dengan berbagai kejadian dalam kehidupan kita, kita pernah dan bisa saja merasakan trauma. Ya, saya dulu pernah merasakan trauma waktu kecelakaan. Pasti ada rasa, aduh kalau naik kendaraan ngebut itu rasanya udah pikirannya khawatir. Gitu ya.
Tapi kejadian pada waktu saya kecelakaan itu tidak membuat saya lupa dengan apa yang terjadi waktu itu. Melupakan suatu masalah bukan berarti kita hilangkan semuanya dari ingatan kita. Kalau kita bermasalah dengan orang lain, mungkin kita pernah dikecewakan dengan perkataannya, dengan sikapnya. Kita kalau mempunyai prinsip yang negatif, kita akan berkata, aku nggak bisa melupakan apa yang kamu kerjakan, karena itu merugikan diriku. Tapi di sini melupakan adalah kita tidak mengingat-ingat lagi, tidak mengingat-ingat terus. Tapi kita lebih melihat kepada apa yang akan kita jalankan ke depan sesuai dengan keinginan Tuhan. Supaya rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Jadi mengingat kejadian masa lalu adalah untuk belajar. Agar kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan di masa yang akan datang. Itu adalah prinsip melupakan. Setelah mengampuni dan melupakan, tentunya yang tidak boleh lepas adalah mendoakan. Bagaimana kita mendoakan orang yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin membuat hati kita sedih. Bisa orang-orang yang ada di pelayanan, bisa juga itu keluarga kita, bahkan mungkin bisa juga itu pemimpin kita. Tapi baiklah kita mendoakan, melepaskan berkat, agar hidup kita pun diberkati. Bukan hanya kita menerima terus, minta terus berkat dari Tuhan, tetapi kita mendoakan agar orang tersebut mendapatkan berkat dari Tuhan, agar orang tersebut juga merasakan kasih Tuhan, sehingga kita secara bersama-sama juga bisa saling merasakan kasih Tuhan itu. Jadi solusi yang penting 3, mengampuni, melupakan, dan mendoakan. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 14 yang berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Baru-baru ini tanggal 11 Juli kemarin, saya dan suami sudah melewati silver wedding anniversary. Artinya kami sudah melewati 25 tahun perjalanan pernikahan. Bukan hal yang mudah untuk menjalaninya. Dan ini juga dirasakan oleh setiap pasangan yang ada tentunya. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa kalau kita sudah mempunyai pasangan hidup, kita akan berbahagia selama-lamanya. Kita berjuang untuk itu. Dan perjuangan itu kita jalani bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang saya maupun suami juga rasakan. Kadang-kadang saya mengecewakan suami, kadang suami juga mengecewakan saya. Kadang saya juga kecewa terhadap anak-anak, anak-anak pun juga kecewa terhadap kami sebagai orang tua. Tetapi dengan perjalanan yang kami lakukan bersama-sama, love is the reason. Kasih itu yang mendasari. Tanpa kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, tanpa kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita tidak mampu. Karena apa yang kita rasakan itu kadang-kadang bisa bagaikan jarum yang menusuk-nusuk kehidupan kita. Tetapi mari kita mau sama-sama belajar. Minta kasihnya Tuhan itu mengalir dengan deras dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan menaruh Tuhan sebagai yang pertama. God first. God first. Dia yang menjadi utama dalam hidup kita. Karena dia itu sumber kasih. Dan kita bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan menyalurkan dalam hidup kita. Kita bisa menjadi saluran kasih juga bagi yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang memiliki kasih yang berlimpah-limpah. Kami mau agar Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Berkaryalah ya Roh Kudus. Penuhi hati kami, aliri kami senantiasa dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh menjadi saluran kasih bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi gereja kami, bagi pelayanan kami, bahkan bagi bangsa ini. Kami mau Tuhan
agar kasih yang Engkau berikan itu menjadi dasar yang kuat di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan sampai akhir hayat kami boleh mengaplikasikan kasih itu. Orang-orang boleh merasakan kasih yang mengalir dari hidup kami, dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua yang sudah mendengarkan perkataan firman-Mu. Kami mau menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.